Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wa intifa wa ibadah wal istibadah wal haqq wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalala ala khair wa ibtigha' wajhillah wa qadihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma fahadaina bidul arifin wa fadilna bidin wa ja'alna minal ulama'il amilin wal mukhlisin wa 'allamana ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Menyambung pengajian kita yang telah lalu di pembacaan kitab Sabinatul Najah, sampailah pembahasan kita terakhir ialah pembahasan masalah najasah dan jenis-jenisnya dan beberapa cara bersucinya sudah kita lewatkan. Dan sekarang kita masuk ke bab yang masalah berkaitan dengan wanita atau berkaitan dengan perempuan, ialah haid. Jadi kemudian sudah kita bahas, sekalipun ini hanya dialami sama perempuan, cuman tetap wajib bagi kita laki-laki yang sekalipun tidak pernah mengalaminya, wajib kita mengetahuinya bagaimana yang dialami mereka, berapa masa minimalnya, berapa masa maksimalnya, dan berapa masa rata-ratanya, dan dimana kalau ada permasalahan di dalam masa haid perempuan itu tersebut. Nah, itu tetap wajib kita tahu. Soalnya kita, walaupun kita laki-laki, kita tak lepas yang namanya dari perempuan. Baik itu ibu kita, baik itu istri kita, baik itu anak perempuan kita. Jadi mau tidak mau, ya kalau mereka mungkin belajar atau bertanya, kalau misalnya mereka tidak belajar atau tidak bertanya secara spontan, dia bertanya kepada ibunya juga tak begitu paham, otomatis nanya kepada ayahnya tak begitu paham juga, repot ya. Nah, jadi walaupun ini berkaitan dengan perempuan, tetap kita bagi laki-laki mengetahui masalah haid. Jadi apa kata si Imam? Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi sa'ir salihin. Qala faslun, adapun ini satu pasal. Aqallul haidi, adapun paling kurangnya masa haid, yaumun wa lailatun, yaitu satu hari satu malam. Cuma sebelum kita masuk ke pembahasan masanya haid, ada lebih baik kita tahu apa itu haid. Haid itu, kata ulama, definisi haid ialah damun jibillah yakhruju min aqsal mar'ah ala sabili sihah. Apa itu haid? Damun jibillah, darah yang keluar, yakhruju min aqsal mar'ah, darah yang keluar dari rahimnya mar'ah, rahimnya perempuan, ala sabili sihah, atas jalan kesehatan. Nah, jadi
sehat Pak. Itu berarti subur ya. Soalnya apa? Soalnya yang dikeluarkan itu adalah darah kotor. Sedangkan kalau misalnya kalau ada perempuan yang tidak lancar datang bulannya, nah ini patut diperiksa. Berarti perempuan ini ada masalah. Bukan berarti dia tidak ada darah kotor, bukan. Tetap ya dikategorikan malah ini yang sakit. Jadi harus diperiksa. Bahkan banyak sekarang kan kita minuman atau sejenis obat yang melancarkan datang bulan itu tersebut. Nah, berarti apa? Berarti kalau sudah sedang ngecek, itu berarti ada masalah di masa haidnya tersebut. Dan darah haid ini juga berbagai macam sifat, bukan hanya bersifat seperti darah biasa, bukan. Ada 5 saja. Yang pertama itu sampai darah itu berwarna hitam. Nah, ini yang bersangatan. Sifat darah haid atau darah haid bisa dikatakan yang sangat tinggi sifatnya ialah sampai warnanya hitam, sehingga mengakibatkan si perempuan kalau darah itu keluarnya menghitam itu kebanyakan mereka itu merasa nyeri, sakit-sakit. Nah, karena itu darah panas. Nah, itu sifat darah haid yang paling keras. Kemudian yang kedua merah. Nah, ini seperti biasa. Seperti biasa itu merah. Kemudian yang ketiga coklat. Nah, sampai ada berwarna coklat. Nah, itu termasuk juga darah haid. Cuman kapan kita tahunya itu darah haid? Ya kita lihat, atau si perempuan itu harus tahu pada masa itu tanggal sekian itu berarti dia masa keluar. Berarti apapun warna yang keluar dari kemaluannya itu haid. Hitam, merah, coklat. Terus yang keempat warna kuning. Nah, ini dia. Sampai ada warna kuning keluar daripada sifat yang namanya sifat darah. Nah, kemudian setelah kuning ada namanya keruh. Nah, ini yang terakhir. Yang keruh ini antara putih sama kuning. Nah, sehingga pada waktu itu kaum wanita pada zamannya Rasulullah sebahagian mengalami itu tersebut. Kemudian mau bertanya dengan Rasulullah, malu. Pada waktu itu langsunglah para kaum wanita yang mengalami seperti demikian, yang keluarnya warna kuning atau keruh-keruhan itu, nitip pesan sama Ummul Mukminin. Siapa itu? Istri Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah. Wahai Ummul Mukminin, tolong tanyakan kepada Rasulullah, ini apa hukumnya? Kemudian langsunglah Sayyidatuna Aisyah menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa hukum ini? Ada keluar kuning atau keruh? Apa jawab Rasulullah? Bersabarlah hingga betul-betul bersih, ya, dan hingga betul-betul tidak ada warna lagi, kata Rasulullah. Nah, dari situlah imam-imam kita, ulama-ulama kita, bahkan Imam Syafi'i dan seluruh para ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i menetapkan bahwa itu juga termasuk darah haid. Karena pas ketika Rasulullah SAW ditanya seperti demikian, katanya, apa ini ya Rasulullah? Bersabarlah hingga betul-betul bersih dan tidak ada warna lagi. Ya, itu termasuk juga darahnya darah haid. Terus baru kita masuk ke masanya. Nah, jadi haid ini punya masa, cuman tidak dihitung pada kebiasaan.
Ya. Apa katanya? Aqallul haidi yaumun wa lailatun. Adapun paling kurangnya masa haid itu 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam itu dikategorikan maknanya 24 jam. Jadi apabila seorang perempuan kalau masih keluar darah haidnya selama 24 jam ataupun lebih, itu sudah dikatakan si perempuan mengalami haid. Cuman kalau kurang daripada 24 jam, ini dia masalah. Kalau keluar daripada 24 jam, itu dikategorikan darah istihadah. Yang diartikan kalau darah istihadah itu darah yang keluar daripada masanya masa haid dan masanya masa nifas. Keluar daripada masanya masa haid dan keluar daripada masanya masa nifas, itu maksud daripada istihadah. Kalau diartikan secara kalimatnya, istihadah adalah apa? Darah yang sakit. Ini juga termasuk penyakit. Paling kurangnya masa keluar haid 24 jam 1 hari 1 malam. Berarti kalau kurang daripada itu bukan haid. Nah, ini juga dihitung. Kita nanti akan masuk kebiasaannya dan maksimal. Kebiasaannya 7 hari atau 6 hari. Maksimalnya sampai 15 hari. Jadi bagi si perempuan ini harus dia meneliti betul-betul, memperhatikan betul-betul kapan saja dan berapa lama dia keluar masa haidnya itu. Dihitung sampai kapan, dilihat masa maksimalnya. Masa maksimalnya berapa? Masa maksimalnya 15 hari. Sekalipun dia kebiasaannya sehari semalam, sekalipun dia kebiasaannya 6 hari atau 7 hari, apalagi kebiasaannya maksimal itu 15 hari. Tapi tetap bagi seluruh perempuan harus memperhatikan masa keluar haidnya tersebut di maksimalnya 15 hari. Contohnya masalahnya seperti ini. Kebanyakan perempuan sering terjadi apa? Keluarnya darah haidnya itu tersebut putus-putus. Sejam keluar, kemudian sejam kemudian putus. Bahkan dalam 1 hari 1 malam itu kurang daripada 24 jam. Kurang. Belum bisa kita apa? Belum bisa kita mengartikan, maksudnya langsung memberi hukum bahwa 1 hari 1 malam itu sudah tidak ada lagi. Tetap kita lihat masa dalam 15 hari tetap. Ini sebenarnya kalau saya di pondok mengajar santri kita, masalah ini harus memang bagi papan tulis. Kalau ada bagi papan tulis kurang paham, soalnya ini main apa namanya, memang harus ditulis. Misalnya main angka-angka. Kata bapak lah apa yang ada lah. Ya, berapa mampu kita. Nah, jadi di sini kita lihat daripada masa maksimalnya. Sekalipun si perempuan pada kebiasaannya masa keluar haidnya 1 hari 1 malam, artinya 24 jam, tetap dilihat paling banyak masa haidnya. Gimana? 1 hari pertama keluarnya 5 jam. Hari pertama 5 jam. Sudah tidak ada lagi, putus. Oh, ini darah istihadah. Belum bisa kita mengukur seperti itu. Lihat hari kedua.
masih keluar tak? Ternyata keluar. Hari kedua keluar lagi 5 jam, berarti 10 jam sudah. Hari ketiga keluar dan hari keempat keluar lagi. Berapa? 5 jam. Oh, sudah penuh maksimal belum? Masih 4 hari. Kebiasaannya belum. Sudah 15. Hari kelima keluar lagi berapa jam? 5 jam. Sudah 20 jam. Kemudian hari ke-6 putus, hari ke-7 putus, berhenti, hari ke-8 berhenti, 9 berhenti, 10 berhenti, 11, 12, 13, 14. Pas di akhir hari ke-15 keluar berapa jam? Kita ambil pas 4 jam. Berarti dihitung dari hari pertama sampai hari ke-15 pas. Kalau dijumlahkan masa keluarnya tadi 24 jam, berarti 15 hari itu tersebut dikatakan haid. Ini dia. Kebanyakan perempuan yang tidak tahu masalah seperti ini. Kebanyakan perempuan kita menganggap kalau sudah berhenti sudah mandi, sholat, puasa, gitu. Datang lagi darahnya, oh berarti haid lagi. Setelah itu berhenti lagi, oh mandi, setelah itu sholat, puasa kayak biasa. Yang repotnya, yang jadi masalahnya gimana? Yang jadi masalah itu nanti di puasa, terutama puasa wajib. Yang di puasa itu harus dikobok. Nah, makanya yang seperti ini ada masa berhenti, tapi dikategorikan si perempuan dalam masa haid. Berhenti. Cuma dikategorikan dia dalam masa haid. Siapa itu? Ialah yang si perempuan keluar haidnya dalam masa putus-putus. Kalau dijumlahkan dalam maksimalnya dalam 15 hari itu sampai 24 jam. Begitu juga sebaliknya. Kalau sebaliknya dikumpulkan dalam masa 15 hari si perempuan keluar darah, cuma tidak sampai 24 jam. Hingga di akhir keluarnya cuma 3 jam. Pas dijumlahkan dari pertama sampai 15, 23 jam. Nah, berarti 15 hari ini tadi bukan haid dia. Ini apa? Ini dia istihadah. Ini jadi masalahnya dua. Biar puasa, biar sholat dikobok. Ini harus perhatikan betul-betul. Banyak di kalangan perempuan kita tidak begitu meneliti dan memahami masalah-masalah yang dialami mereka ini pas ketika mereka datang bulan. Cuma yang simpelnya, yang mudahnya apabila kalau sudah maksimal 24 jam itu terserah. Berapa? Dari hari pertama sampai hari ketiga keluar haid, keluar darah, itu masa haidnya, datang bulannya. Kemudian hari keempat, kelima, keenam, ketujuh tidak keluar. Terus 3 hari ya sudah darah haid itu. Hari keempatnya mandi, tidak ada masalah, mandi sholat, itulah putus. Ya, karena masa minimalnya sudah sampai. Adapun lebihnya yaitu sudah, dan itu masa haid, dan adapun masa berhentinya berarti sudah berhenti suci. Sekalipun masih dalam 15 hari. Cuma yang jadi masalahnya di sini yang kebanyakan di kalangan perempuan yang tidak memahami pas ketika masalah main jam keluarnya. Nah, dijumlahkan tahu dalam jangka 15 hari rupa-rupanya sampai 24 jam. Nah, ini repot. Sampai 24 jam. Berarti masa
ya, masa yang berhenti tadi itu dikategorikan masa haid. Yang mana? Yang masa putusnya tadi. Hari pertama 5 jam, hari kedua 5 jam, kan putus tadi. Ketiga, keempat putus. Ketiga, keempat yang berhenti kosong tidak keluar itu juga dikatakan masa haid. Nah, itu dia menjadi masalah. Jadi yang dia ngamalkan sholat pas waktu berhentinya itu tidak dianggap apa-apa. Cuma yang jadi masalahnya hanya di puasa saja, misalnya dalam masa puasa wajib seperti puasa Ramadan, ya. Nah, kalau dia puasa pada waktu itu dianggap tidak sah dan wajib diqadha nanti di waktu masa sucinya. Nah, itu sedikit masalah yang harus memang betul-betul bagi perempuan, bahkan kita pun juga harus dipahami. Apa kata si Imam? Aqulul haidi yaumun wa lailatun. Adapun paling kurang masanya haid yaumun wa lailatun, satu hari satu malam, artinya 24 jam. Wa qalibuhu, dan adapun masa kebiasaannya, rata-ratanya kebiasaan perempuan kalangan kita sittun aw sab'un, 6 hari atau 7 hari itu kebiasaannya. Wa aksaruhu, dan ada maksimal yang paling banyaknya 15 yauman bila yaliha, yaitu 15 hari dan 15 malam. Jadi kalaulah sudah hari ke-16 masih juga keluar darah, nah itu juga dikatakan darahnya istihadah, karena keluar daripada masa maksimal cuma 15 hari. Nah itu dia. Terus sekarang membahas tentang masa suci, masa bersihnya, masa putusnya. Aqallu tuhri, adapun paling kurangnya suci bainal haidatain, di antara 2 haid. Nah ini dia. Berapa? 15 yauman, yaitu 15 hari. Soalnya paling banyaknya masa haid 15 hari, berarti masa paling kurangnya sucinya, paling kurangnya bersihnya itu 15 hari, karena lawannya. Wa qalibuhu, dan paling dan kebiasaannya arba'atun wa isruna yauman, au salah satu wa isruna yauman. Kebiasaannya masa sucinya paling kebiasaan kapan, berapa? 24 hari atau 23 hari. Nah, kurangan daripada masa kebiasaan haid tadi. Yang mana kebiasaannya 6 hari, berarti 24. Yang kebiasaannya 7 hari, berarti 23. Nah, itu kebalikannya. Wala hadda li aksarihi, ini dia. Tidak ada batas masa suci. Bukan berarti kan paling kurangnya minimalnya masa haid tadi sehari semalam, berarti dikurangi itu berapa jadinya? Sekitar mungkin 29 ya. Dan tidak patoknya seperti itu. Nah, bahkan bisa jadi ya masa suci perempuan itu tersebut ada yang mengalami sampai 2 bulan. Nah, yang mana yang memang tidak lancar tadi misalnya. Ada bahkan di kitab-kitab lain menyebutkan sebagian perempuan yang tidak ada haid sama sekali. Nah ini dia. Sebagaimana riwayat disebutkan seperti Sayyidatuna Fatimah, ya, tidak mengalami haid sama sekali. Bukan berarti beliau sakit atau apa, itulah kelebihan daripada beliau, bersih, ya, bersih dan berbeda dari perempuan-perempuan kita yang lainnya. Itu keutamaan dan kelebihan beliau. Nah, jadi itu masalah haid. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan perempuan juga, yaitu nifas. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan nifas, jadi masalah haid tadi ada yang bertanya.
Ya, istihadah dia hukumnya sama seperti air kencing dan seperti hadas-hadas kecil yang lainnya. Istihadah tetap dihukumi wajib sholat, wajib puasa, dan dibersihkan secara istinja. Nah, dibersihkan secara seperti istinja. Istinja itu kan bagi orang yang buang air kecil dengan air besar. Nah, seperti itu hukumnya. Nah, dia seperti air kecil, jadi dibersihkan dulu, ya, dibersihkan. Nah, kemudian sholat, puasa atau hal-hal yang wajib yang tadi istihadah, karena dia di luar daripada masalah haid atau nifas. Nah, itu makanya saya sampaikan tadi. Selama masa jangka 15 hari, dia putus-putus berhenti main jam. Dilihatkan tadi kata saya tadi sampai hari 15. Tahu-tahu apa? Tahu-tahu di akhir hari 15 tidak sampai 24 jam. Tidak sampai 24 jam. Kalau tidak sampai 24 jam, nah itu berarti hukumnya darah istihadah. Oh, bagaimana itu? Pas yang masa saya keluar darah itu saya tak sholat di kotor. Nah, itu di kotor. Begitu juga puasa, kalau misalnya puasa. Nah, bukan mengkotor 15 hari, malu 15 hari. Nah, kebanyakan perempuan kan ya pas keluar darah itu saja dia tak sholat. Waktu berhenti sholat mereka, ya, berhenti sholat. Nah, yang dianjurkan oleh ulama seperti itu bagusnya. Waktu berhenti mereka mandi, sholat, puasa. Kalau misalnya masa puasa. Kalau misalnya tidak berhenti, misalnya keluar darahnya, mereka tak sholat. Nah, pada masa waktu mereka tidak sholat lagi, nah itu yang dipotong. Itu banyak. Nah, ini dia. Ada yang mau tanya, mungkin malu kan? Iya. Jadi di saat berhenti kan, dari 1 hari, 2 hari, 3 hari kan masih dalam keadaan bergerak. Ya. Setelah itu mungkin masuk 4, 5, 6 itu nggak keluar darah kan? Nah, sementara itu tadi dia melakukan hubungan. Gimana? Iya. Itu makin kata saya. Apa? Kalaulah sudah dalam masa haidnya itu sudah sampai masa minimalnya, misalnya 24 jam. Kalaulah hari pertama, hari kedua masuk sudah darahnya lanjut. Nah, ini sudah dikatakan apa dikategorikan haid. Jadi kalau misalnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, oke, keluar. Hari kelima, hari keenam putus, berhenti. Terus si perempuan misalnya berhubungan sama suaminya, itu tidak masalah. Karena kalau sudah lengkap, sudah maksimal masa minimalnya, belum mencapai 24 jam kan? ya, 1, 2, 3 ini tadi belum mencapai 24 jam. belum mencapai 24 jam. Oh, ternyata itu main jam tadi ya. Nah, kalau belum mencapai 24 jam, ya tetap dapat pada masalah. Iya. Nah, itu sebagaimana yang sudah disepakati oleh ulama. Pada dasarnya ini kita harus perlu ketahui. Perempuan apabila datang masa bulannya, pada dasarnya kalau berhenti putus, walaupun belum sampai maksimal 24 jam, itu tetap dihukumi suci. Itu pada dasarnya. Itu asalnya. Jadi pas masa putusnya itu gimana? Masa putusnya, nah itu juga apa? Tetap dikatakan suci. Kalau masa putusnya kakek tahu,
dikategorikan masa haid, sudahlah, tidak apa-apa. Ya, bahkan sebagian ulama makanya kalau yang belum sempurna sekalipun 24 jam, kalau misalnya berhenti kata ulama, bagi yang perempuan harus sholatlah, puasalah. Nanti ditakutkan apa? Nanti ditakutkan istihadah, tidak sempurna. Ya, cuman kalau misalnya tahu haid, ya sudah, tidak mengapa. Sholatnya tadi hanya saja tidak dianggap, puasanya juga tidak dianggap, harus dikodok, ya. Dan apa yang melakukan hubungan tadi juga tidak dianggap, maksudnya tidak apa-apa aja. Yang penting dia dalam masa berhenti darahnya tadi. Nah, ini memang banyak kita ya. Nah, jadi tidak apa-apa. Yang penting kata ulama, dasarnya kalau perempuan berhenti itu hukumnya suci, itu dasar. Oke, ada lagi? Ini lagi dah. Ini berhubungan dengan pemerintahan. Masalah ini perempuan ini kan ada yang menggunakan KB. Nah, KB sampai 3 bulan, sampai 3 bulan sudah menimbulkan haid. Bagaimana hukumnya? Tetap hukumnya suci. Nah, maksudnya dengan berhubungan dengan KB ini tidak ada masalah. Berhubungan KB itu sebagaimana fatwa-fatwa yang MUI kita, ya, nah, itu tidak jadi masalah juga, asalkan itu tidak menimbulkan mudarat. Nah, asal tidak menimbulkan mudarat. Kalau misalnya itu menjadi mudarat, bisa mengefek, mungkin efek sampingnya nanti perempuannya bisa jadi ini, bisa jadi itu, menghilangkan ini, menghilangkan itu. Ya mudarat lah bagi si perempuan tersebut. Nah, itu bisa jadi kita KB itu haram. Nah, itu dia. Cuman kalau tidak memberi mudarat, tidak memberi efek samping yang begitu kita takutkan, nah, itu tidak menjadi masalah. Seperti misalnya hanya saja mereka misalnya berhenti masa haid, sama bukan hanya di KB saja. Seperti jemaah kita apabila melakukan ibadah haji, tak ditakutkan nanti pas pertengahan melaksanakan ibadah haji datang masa haidnya, ini repot. Jadi ada sebahagian daripada kalangan kita yang mencari solusi, ya kayak saya pernah dengar itu menyediakan kayak obat supaya darah haid tadi itu tertahan. Jadi walaupun datang masa haidnya nanti dia tidak keluar. Nah, itu bisa dikatakan sangat membantu. Asalkan tidak ada efek sampingnya, asalkan tidak ada mudaratnya. Nah, cuman dia ini masanya sudah masa keluar haid sekalipun syariat menghukumi secara muhim. Kalau keluar haid, kalau tidak keluar ya sudah. Ya, baik pun itu apapun caranya, bagaimana caranya. Kalau keluarnya sudah haid, kalau tidak keluar, baik gimana caranya dengan obat-obatan apapun itu, kalau tidak keluar sudah tidak keluar. Karena syariat kita menghukumi secara muhim, bukan hanya di masalah kami saja, ibadah pun kita sebagian melakukan seperti itu. Ada lagi? Kira-kira? Yang masih berkaitan juga dengan perempuan. Apa itu? Nifas. Nifas ialah secara pengertian darah yang keluar setelah perempuan melahirkan. Paling kurangnya itu katanya apa? Aqallu nifasi majjahun. Paling kurangnya masa nifas
darah yang keluar setelah melahirkan majatun itu sekejap itu bahasa. Sekejap artinya satu kali keluar gitu, sebentar sekali majat, sekejap. Itu paling kurangnya. Wa ghulibu, dan pada kebiasaannya arba'una yauman, 40 hari. 40 hari sekitar sebulan lebih, sebulan 10 hari. Itu kebiasaannya. Kemudian wa aksaru sittuna yauman, dan paling banyaknya itu 60 hari. Bisa dikatakan 2 bulan. Nah, berarti apa? Kalau misalnya 40 hari ya sudah tidak sholat, ya sama hukumnya seperti tidak sholat, tidak puasa. Cuma puasa wajib dikodok. Kalau sholatnya tidak. Nah, ini sudah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah dikodok, oh ya mampu, kasihan perempuan. Ya, karena dalam satu hari saja itu lalu 5 waktu. Tapi kalau dalam keadaan men tadi wajib dikodok. Kalau dalam keadaan men tadi wajib. Dan sama men juga kalau memang dia dalam masa keadaan haid, sama tidak wajib dikodok. Yang wajib dikodok hanya puasa. Ya, itu sebagai keringanan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kaum hawa. Jadi di situ. Kalaulah misalnya habis daripada masa nifas, maka ini wajib mandi dan seperti biasanya sebagaimana ya perempuan dalam masa haidnya seperti biasa. Nifas secara hukum sama dengan haid. Nah, sama. Ada yang mengatakan nifas ini itu adalah darah haid yang selama dalam masa hamilnya itu bertahan. Makanya kebanyakan perempuan, tidak semuanya, itu kalau sudah dia masuk dalam masa hamilnya, sudah mulai hamil, nah itu sudah tidak haid lagi ya. Bahkan kita banyak di kalangan perempuan kita tahunya si perempuan itu sudah berisi, sudah hamil, kan pas ketika si perempuan sudah datang masa haidnya, tahu-tahu kan keluar haid. Kebanyakan, karena apa? Nah, itulah kebanyakan ulama sepakat bahwa nifas itu adalah darah haid yang tertahan selama masa hamilnya. Jadi cuman tidak jadi patokan juga. Sebagian ulama mengatakan tetap ada perempuan terjadi apa? Dalam masa kehamilan ada yang haid. Nah, dari sini sebagian ulama mengatakan bahwa darah nifas itu lain. Maksudnya bukan asalnya darah haid. Darah nifas lain. Darah haid lain. Ya, karena ada memang sebagian perempuan juga tidak banyak, sedikit ya. Dia ada waktu walaupun dalam masa hamil tetap ada keluar masa darah haid. Nah, jadi ya ada terbahagi 2 pendapat. Cuma itu tidak jadi masalah, ya, tidak jadi masalah. Yang penting, ya, kalau darah yang keluar sudah melahirkan itu darah nifas. Nah, itulah masalah yang